Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat dan berkah untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan perjuangan kita untuk mencari ilmu. Semoga yang kita lakukan senantiasa berada di jalan Allah dan senantiasa mendapat ridha Allah. Amin. Insya Allah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu kemarin mengenai materi teks berita. Pada minggu kemarin kita sudah menyaksikan berita mengenai anak pemulung yang berprestasi di sekolahnya. Dan tentu masih banyak lagi anak-anak seusia kalian yang mampu berprestasi dalam berbagai kondisi. Dan Ustazah yakin kalian juga dapat berprestasi baik itu dalam bidang akademik maupun yang lainnya. Nah, melalui contoh-contoh berita yang kita pelajari dalam pembelajaran teks berita ini, Ustazah harap kalian termotivasi untuk dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga kalian dapat mengisi masa remaja kalian dengan sesuatu yang berharga. Amin. Seperti minggu kemarin, pada pembelajaran kali ini juga ada kompetensi yang Ustazah harapkan muncul pada diri kalian setelah mempelajari materi kita hari ini. Kompetensi yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, jika pada minggu kemarin kalian sudah mengetahui unsur apa saja yang ada dalam teks berita, sekarang kalian mempelajari dan memahami bagaimana struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam teks berita. Hal tersebut akan memudahkan kalian ketika nanti menyusun teks berita. Untuk kompetensi yang kedua, berkaitan dengan kompetensi keterampilan, yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, yaitu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Setelah kalian mengetahui unsur, struktur, dan kebahasaan pada teks berita, Ustazah harap kalian memiliki keterampilan untuk dapat menyusun, mengembangkan, dan menyampaikan teks berita secara tulis. Semoga kalian tetap semangat dan fokus dalam menjalani pembelajaran hari ini. Tidak lupa juga, Ustazah minta kalian untuk menyiapkan buku paket bahasa Indonesia kalian sebagai pedoman kalian untuk memahami pembelajaran kita hari ini. Sebelum dimulai membahas materi selanjutnya, Ustazah ingin mengulang materi yang kita pelajari di minggu lalu, yaitu pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks berita dan unsur teks berita. Pengertian teks berita adalah informasi seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau aktual yang disampaikan melalui media cetak atau tulis yang bertujuan untuk memberitahu pembaca. Sedangkan unsur-unsur yang ada pada teks berita mencakup informasi yang harus ada dalam sebuah berita, yaitu unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau yang dapat kita ringkas menjadi adik Simba. Ustazah harap kalian tidak hanya mengingat materi tersebut, tetapi juga memahaminya. Nah, setelah minggu kemarin kalian sempat mempelajari teks berita, adakah dari kalian yang ingin menjadi reporter, penulis naskah, atau menjadi pembawa berita? Semoga jika ketika nanti kalian menjadi salah satu dari ketiganya, kalian senantiasa mengabarkan berita-berita yang baik dan tidak ada kabar kebohongan. Namun, untuk terjun ke dalam dunia jurnalistik atau kewartawanan, kalian harus mengetahui struktur penulisan seperti apa,
yang ada pada teks berita. Lalu bahasa seperti apa yang digunakan dalam teks berita? Nah, kita mulai membahas mengenai struktur teks berita. Pertama, kita akan bahas struktur dan kebahasaan yang ada pada teks berita. Struktur merupakan urutan bagian-bagian yang membangun suatu teks dengan urutan tertentu. Begitu pula pada struktur teks berita. Berita terdiri dari bagian-bagian yang berurutan dan saling mendukung satu sama lain. Struktur teks berita terdiri atas kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Untuk yang pertama yaitu kepala berita, berisi judul dari teks berita. Bagian judul merupakan kata kunci dari sebuah tulisan. Dengan membaca judul suatu tulisan, kita akan mengetahui topik apa yang dibahas dalam tulisan tersebut. Struktur yang kedua yaitu teras berita. Bagian ini merupakan pembukaan dari teks berita. Pada bagian teras berita ini berisi informasi inti yang membuat berita tersebut menarik. Struktur yang ketiga ada tubuh berita. Bagian ini berisi uraian isi lengkap yang menjelaskan seluruh unsur berita. Pada bagian ini, unsur-unsur yang belum disampaikan pada bagian sebelumnya disampaikan pada bagian tubuh berita secara lebih lengkap. Yang terakhir ada struktur kaki berita. Pada bagian ini merupakan bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Pada bagian ini pula sering disampaikan informasi-informasi tambahan yang sifatnya kurang penting, tetapi tetap berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, silahkan kalian simak tampilan berikut ini. Bentuk segitiga terbalik ini merupakan gambaran persentase informasi yang ada pada setiap bagiannya. Pada struktur yang paling atas berisi banyak unsur berita yang disampaikan. Semakin bawah, informasi penting atau unsur berita yang disampaikan semakin sedikit. Maka dari itu, pada bagian kaki berita, informasi yang disampaikan adalah informasi yang kurang penting. Pada umumnya, tidak ada lagi unsur penting dari berita yang disampaikan pada bagian kaki. Selanjutnya, Ustazah jelaskan struktur-struktur teks berita beserta contohnya. Yang pertama ada kepala berita atau headline atau judul. Pada bagian judul menyampaikan inti dari teks berita yang ingin disampaikan. Penulisan judul ini disampaikan secara langsung, singkat, dan jelas. Nah, pada contoh, judul beritanya itu berupa susuri, edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Nah, dari judul saja kita bisa mengetahui kira-kira seperti apa isi dari berita yang akan kita baca. Dari berita ini kita bisa mengetahui isinya adalah seseorang yang bernama Susuri yang mengedarkan perpustakaan keliling atau mengedarkan buku bacaannya menggunakan kuda. Judul harus disampaikan secara langsung, singkat, dan jelas. Jangan sampai dari judul saja sudah menimbulkan kebingungan kepada pembaca. Untuk bagian yang kedua ada bagian teras berita atau lead. Pada contoh tersebut, informasi atau unsur berita yang disampaikan merupakan informasi yang menarik karena yang disampaikan pada bagian ini adalah bahwa Susuri berkeliling menawarkan buku bacaan menggunakan kuda. Unsur teks berita yang disampaikan pada bagian ini baru beberapa, sehingga unsur-unsur yang lain dapat disampaikan dan dijelaskan secara lebih rinci di bagian yang selanjutnya, yaitu pada bagian tubuh. Nah, bagian tubuh ini berisi penguraian dari unsur-unsur yang telah disampaikan pada bagian teras. Pada bagian tubuh ini, unsur-unsur yang disampaikan lebih lengkap dan lebih rinci. Seperti pada contoh, disebutkan bahwa kesulitan-kesulitan seperti apa saja yang ditemukan oleh Susuri, lalu latar belakang atau sejarahnya Susuri berinisiatif untuk membentuk atau melaksanakan kegiatan kuda pustaka ini. Dan bagian yang terakhir ada kaki berita. Di dalam contoh, informasi yang disampaikan dalam bagian ini hanya berupa tambahan informasi, yaitu bahwa Gubernur Jawa Tengah ikut mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Susuri.
Informasi tersebut tidak berpengaruh terhadap topik yang dibahas. Maka dari itu, informasi seperti itu disampaikan di bagian kaki karena merupakan informasi yang tidak penting. Dan kalaupun informasi ini dihilangkan, tidak akan berpengaruh kepada informasi inti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya. Untuk penjelasan mengenai struktur teks berita, apakah kalian sudah memahaminya? Jika masih ada yang kurang dipahami, silakan sampaikan agar dapat dijelaskan kembali dan menjadi diskusi bersama. Untuk sekarang, kita lanjutkan dulu materi kita hari ini. Materi selanjutnya adalah mengenai kebahasaan yang digunakan dalam teks berita. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita ada 5 jenis, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, kata kerja mental, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan bahasa baku. Nah, sebelum Ustazah jelaskan, adakah dari kalian yang mengetahui kaidah kebahasaan tersebut? Yang pertama, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang ditulis ulang dari sebuah ujaran tanpa adanya perubahan. Sedangkan kalimat langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Singkatnya adalah kalimat langsung merupakan ucapan dari seseorang yang dituliskan. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah penyampaian kembali ucapan seseorang tanpa mengurangi isi atau maksud ucapan tersebut. Yang kedua, ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengendarai, berpikir, atau merasa. Maksudnya adalah kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas panca indera, aktivitas berpikir, dan aktivitas perasaan. Kebahasaan yang ketiga ada konjungsi temporal. Artinya, kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Konjungsi temporal ini digunakan untuk menjaga kepaduan antar kalimat dan paragraf. Juga biasanya digunakan dalam menjelaskan urutan peristiwa. Kebahasaan yang keempat yaitu keterangan waktu. Artinya, menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa terjadi. Artinya, keterangan waktu ini hanya menyebutkan kapan peristiwa yang dibahas ini terjadi, bukan menjelaskan urutan atau proses terjadinya peristiwa yang dibahas. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa baku. Teks berita, khususnya koran yang diterbitkan secara nasional, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Hal ini disebabkan bahasa Indonesia sebagai penengah antara bahasa daerah dan bahasa asing khususnya di Indonesia. Bahasa Indonesia yang baku bisa kita ketahui dengan melihat atau memeriksa pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agar lebih memahaminya, kalian bisa melihat contoh-contoh kebahasaan pada teks berita berikut. Contoh kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, untuk kalimat langsungnya, yang pertama, ada contoh untuk kebahasaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Untuk kalimat tidak langsung, contohnya adalah Musa mendapatkan penghargaan itu karena usahanya untuk melindungi penyu di kepulauan itu. Nah, kalimat tersebut didapatkan setelah penulis berita mewawancarai Musa, lalu Musa mengatakan bahwa dia mendapatkan penghargaan karena usahanya untuk melindungi penyu. Jadi ucapan Musa dari hasil wawancara diolah kembali dan dijadikan kalimat seperti itu. Sedangkan untuk kalimat langsung, contohnya adalah saya tidak bawa apa-apa ke sini. Datang badan masih basah-basah. Nah, pada kalimat langsung ini seperti kita melihat percakapan-percakapan dalam teks lain, dalam teks fiksi misalnya. Kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2 sebagai tanda bahwa itu adalah sebuah ucapan atau sebuah percakapan. Lalu ada penggunaan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini merupakan tadi kata kerja yang
menggambarkan aktivitas penginderaan, berpikir, dan perasaan. Nah, pada contoh, disebutkan contohnya adalah pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Nah, kata kerja mental yang ada dalam kalimat tersebut yaitu kata melihat. Melihat merupakan kata kerja mental karena melibatkan atau identik dengan indera melihat, indera penglihatan, yaitu indera mata. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Tadi konjungsi temporal disebutkan sebagai kata hubung yang menunjukkan urutan peristiwa. Nah, di situ contohnya, setelah Indonesia sukses menjadi tuan rumah tahun ini, rencananya ICYS 2014 akan diselenggarakan di Ukraina. Nah, konjungsi temporal pada contoh tersebut terdapat pada kata setelah. Nah, setelah ini merupakan kata hubung yang mencirikan urutan. Contoh lainnya ada kata sebelumnya, kemudian, setelahnya, selanjutnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada keterangan waktu. Keterangan waktu ini menunjukkan kapan peristiwa yang dibahas dalam teks berita itu terjadi. Contoh yang disampaikan di sini adalah pagi hari pukul 05.00 ia sudah melakukan apel di kantor Satlantas. Nah, keterangan waktu pada contoh tersebut yaitu pagi hari pukul 05.00. Nah, itu sudah jelas ya, merupakan waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dan yang terakhir ada bahasa baku. Untuk dapat mengetahui kata-kata yang kita gunakan adalah bahasa baku atau bukan, kita dapat mengetahuinya dengan memeriksa pada KBBI. Di sini ditulis beberapa kata yang biasanya salah digunakan, yaitu ada apotek. Apotek itu bahasa baku, bahasa yang tidak bakunya yaitu apotik. Lalu kata silakan. Silakan ini bahasa baku, yang tidak bakunya adalah silahkan. Begitupun dengan seterusnya. Nah, untuk materi kebahasaan dalam teks berita, apakah kalian sudah bisa memahaminya? Jika masih ada yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan ya. Ustazah harap jika memang ada yang kurang kalian pahami, kalian sampaikan, jangan sampai malu untuk bertanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menyajikan teks berita. Dalam menyajikan teks berita, kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan inti informasi. Informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria faktual, aktual, dan fungsional. Faktual yaitu informasi-informasi yang dikumpulkan harus berdasarkan fakta, jangan sampai ada unsur kebohongan di dalam informasi yang kita sampaikan. Lalu yang kedua ada sifat aktual. Aktual ini adalah bahwa informasi yang kita kumpulkan itu masih baru terjadi sehingga layak untuk dibahas dalam berita. Sifat yang ketiga yaitu fungsional. Nah, fungsional ini bahwa berita yang disampaikan harus membawa manfaat bagi pembacanya, harus memberikan informasi yang dapat menggugah pembacanya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, informasi yang dikumpulkan harus sesuai adik simba atau unsur-unsur berita. Jadi, ketika kalian mengumpulkan data-data atau mengumpulkan informasi terkait suatu peristiwa, kalian harus mengumpulkannya sesuai dengan unsur-unsur yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsur itu harus kalian miliki ketika ingin menyusun teks berita agar nantinya memudahkan kalian dalam menulis teks berita. Langkah yang selanjutnya ada menyusun kerangka berita. Menyusun kerangka berita dapat disesuaikan dengan unsur teks berita adik simba. Nah, ketika menyusun kerangka berita, kalian bisa mencatat terlebih dahulu peristiwa apa yang ingin kalian beritakan, di mana peristiwa tersebut terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan seterusnya.
Setelah kalian menyusun kerangka berita, kalian dapat mengembangkan kerangka berita tersebut. Dari kerangka yang sudah dibuat, kembangkan teks berita sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang telah dijelaskan. Nah, setelah kerangka yang kalian buat itu selesai, kalian bisa mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks berita yang utuh, tetapi tetap memperhatikan struktur dan kebahasaan yang telah dipelajari. Apa saja unsur-unsur yang akan kalian sampaikan di bagian teras, apa saja unsur-unsur yang akan kalian sampaikan di bagian tubuh, dan informasi apa saja yang akan kalian sampaikan di bagian kaki. Juga memperhatikan kebahasaannya, seperti tadi harus kebahasaan yang baku, ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, dan lain sebagainya. Ketika kalian selesai menyusun pengembangan kerangka tadi, langkah selanjutnya adalah menentukan judul. Nah, dalam menentukan judul ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, akurat, jelas, dan ringkas. Akurat, jelas, dan ringkas ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada pembaca ketika membaca judul. Yang kedua, mencerminkan isi. Nah, judul juga harus mencerminkan isi. Jangan sampai judulnya mengatakan sesuatu, tapi isinya ternyata mengabarkan sesuatu yang lain. Yang ketiga, ada menarik pembaca. Nah, meskipun judul ditulis dengan jelas dan ringkas, tetapi tetap harus menarik pembaca sehingga orang menjadi tertarik untuk membaca teks berita yang kita buat. Yang keempat, ada bermakna tunggal. Seperti yang tadi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, judul harus ditulis dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, setelah kalian selesai menyusun teks berita, selanjutnya kalian dapat menyampaikan atau membacakan teks berita. Dalam menyampaikan atau membacakan teks berita, juga ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu intonasi dan artikulasinya. Intonasi yaitu tinggi rendahnya suara kalian saat menyampaikan berita, saat membacakan berita. Nah, hal ini berpengaruh terhadap penekanan atas kata yang kalian sampaikan. Lalu ada artikulasi. Artikulasi merupakan kejelasan kalian saat membacakan teks berita. Nah, untuk materi kita hari ini cukup di sini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan dan sampaikan. Jangan sampai kalian merasa malu untuk bertanya. Jika memang kurang paham, kalian bisa tanyakan. Sebelum ditutup, Ustazah ingin menyampaikan terlebih dahulu rangkuman dari materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama ada mengenai struktur bahasa dan menyajikan teks berita. Struktur berita terdiri dari kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Sedangkan untuk kebahasaannya ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, kata kerja mental, kata kerja temporal, keterangan waktu, dan bahasa baku. Dan yang terakhir, dalam menyajikan berita, langkah-langkah yang bisa kalian lakukan, yang pertama, menentukan informasi inti, menyusun kerangka berita, mengembangkan kerangka berita, menentukan judul, dan menyampaikan atau membacakan berita. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ustazah cukupkan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Ustazah cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.